Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja atau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa kembali bersama Bapak Muhammad Masyrik SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang judul adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial, kenapa harus kita pelajari adab menggunakan media sosial? Karena menggunakan media sosial saat ini kalau kita lihat, kalau kita cerna, kalau kita analisa, banyak konten-konten yang dibuat atau juga postingan-postingan yang dibuat, komentar-komentarnya ya para netizen itu banyak yang kurang santun dalam berbicara, santun dalam menanggapi. Nah, ini tentunya perlu adanya adab menggunakan media sosial. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui apa itu adab, apa itu media sosial. Nah, sebelum mengetahui adab dan media sosial, kita mengetahui dulu sama-sama tujuan pembelajaran pada materi ini, materi adab menggunakan media sosial. Tentunya tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu dan bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan dari apa yang diajarkan dalam materi ini. Dalam bab ini dan atau materi ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Nah, dari tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu dan bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media sosial yang kalian miliki. Infografis pada tampilan layar ini yang kalian lihat. Yang pertama kita akan nanti membahas tentang pengertian. Dalam sebuah pengertian ada pengertian adab, ada pengertian media sosial, kemudian juga ada dalil nakli, ya, bahwa penguatan dalil nakli itu eh, firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam adab menggunakan media sosial itu ada aturan dalam ajaran agama Islam. Kemudian nanti akan bagaimana adab menggunakan media sosialnya dan juga kita mampu mempraktikkan menggunakan media sosial. Selanjutnya juga ada hikmah adab bermedia sosial dan juga bagaimana kita berkarakter setelah mempelajari materi ini atau bab ini. Pengertian adab. Ya. Tadi sesuai infografis dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas pengertian adab. Bahwa adab ini pengertiannya ada menurut bahasa dan juga menurut istilah. Adapun secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan
etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Itu menurut bahasa. Jadi menurut bahasa adab itu adat istiadat atau kebiasaan. Adapun secara istilah, yaitu adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi adat itu kebiasaan tingkah laku kita sehari-hari, ya, kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang muda, dan ketika itu juga itu memiliki muatan nilai. Orang akan menilai kita baik dan buruknya dilihat dari sebuah adabnya. Dan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka itu kita akan menularkan kebaikan-kebaikan kita, adat kita kepada generasi berikut kita. Gitu. Dan selanjutnya pengertian media sosial. Nah, pengertian media sosial ini adalah media sosial adalah teknologi interaktif yang memfasilitasi penciptaan, berbagi, dan agregasi konten seperti ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya di antara komunitas dan jaringan virtual. Nah, media sosial, ya, yang mungkin kita hanya mengenal aplikasinya. Nah, dan juga kadang kita jarang apa sih media sosial itu. Nah, media sosial itu ada teknologi interaktif, ya, yang bagaimana melalui teknologi kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi baik secara virtual, secara langsung, ya, dan juga melalui teks, ya, yang kita bisa berkomentar ketika ada teman kita membuat postingan atau teman kita membuat eh, apa namanya konten dan sebagainya, dan itu adalah media sosial. Selanjutnya, adapun dari nakli adab menggunakan media sosial. Dari nakli ini adalah bagaimana, ya, agama Islam, bagaimana syariat mengatur kita untuk menggunakan media sosial, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita mengomentari dalam media sosial yang ketika kita menanggapi postingan, konten-konten yang ada di dalam media sosial kita, maka Islam mengatur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا بجهالة قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan dalil naklinya melalui firman-Nya. Maka syariat mengatur bagaimana kita beradab menggunakan media sosial. Jangan sampai kita, ya,
menjadi seorang yang fasik, ya, atau juga kita menanggapi sesuatu yang kita tidak tahu, yang tentunya akan berakibat penyesalan atas perbuatan kita. Oleh karena itu, hati-hati ketika kita membuat konten, hati-hati ketika kita berposting, hati-hati juga ketika kita berkomentar. Jangan sampai kita menjadi orang yang fasik, atau jangan sampai kita nggak tahu bahwa yang disebarkan itu adalah berita hoax atau berita-berita bohong, sehingga kita menyesal atas perbuatan kita sendiri. Nah, dari ayat tersebut bahwa dapat kita ketahui ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu kita cek and recheck kebenaran informasi yang kita terima, atau informasi atau berita yang kalian terima. Nah, pengecekan informasi ini, ya, pengecekan informasi tersebut yang kalian lakukan bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan asal kita menerima informasi berita, baik itu di WhatsApp kita, di IG kita, Facebook kita, TikTok kita, dan sebagainya, media-media yang lainnya, di eh, YouTube kita. Nah, ketika itu belum jelas informasinya, maka kita tanyakan, kita cek and recheck kebenarannya, apakah itu berita benar atau berita bohong. Ya, itu kita tanya sama sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau emang itu benar, berarti kita menambah pengetahuan kita. Ketika itu bohong, maka kita perlu kehati-hatian dalam bermedia sosial. Begitu. Sekarang adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial ini perlu kita ketahui bagaimana kita melakukan, bagaimana kita mempersiapkan ketika kita mau menggunakan media sosial. Nah, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan media sosial? Yang pertama, niat yang baik. Yang pertama harus kita siapkan niat ketika kita mau melakukan media sosial. Niat ini harus karena lillahi ta'ala, karena Allah. Karena segala aktivitas dan segala perilaku perbuatan kita, kalau niatnya karena Allah, akan berbuah ibadah, bernilai ibadah. Dan tentunya itu menjadi amal saleh dalam kehidupan kita untuk kelak akhirat kita. Nah, yang kedua, memilih teman yang baik. Yang kedua, memilih teman yang baik ini dalam media sosial, ketika kita memfollow, ketika kita mencari teman di media sosial kita, kita lihat, ya, kita cek juga profilnya. Kalau emang dia baik, kita follow. Ketika atau ada orang yang memfollow kita, kita follow back juga, kita lihat juga. Ya, memfollow dan follow back itu juga mengikuti atau ikut, itu harus kita lihat. Kalau memang sekiranya baik, kita terima. Sekiranya kurang baik, ya kita uh, pending dulu. Selama kita belum mampu mengajak kebaikan orang lain. Tapi ketika kita sudah berupaya, berniat, berusaha untuk mengajak orang lain menjadi baik, maka kita tanpa pandang bulu untuk berteman. Nah, nanti semakin kita banyak punya teman. Ya, jadi kalau kita sudah siap untuk mengajak kebaikan kepada teman-teman kita, jadi tidak memilih teman-teman baik saja, tapi teman-teman yang tidak baik juga kita ikuti, agar mereka yang mungkin kala itu belum baik menjadi baik ketika kita
ketika dia mengikuti berteman kepada kita. Dan begitu juga kita juga bisa saling sharing dalam hal-hal kebaikan. Yang ketiga, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Nah, ketika kita mendapatkan informasi yang kita terima, maka kita teliti dulu, kita analisa dulu. Ini informasinya benar atau tidak, hak atau tidak. Kita cek and recheck dulu, ya, agar kita bisa mempertanggungjawabkan, agar kita mendapatkan informasi yang sebenarnya, yang menjadi dan menambahkan wawasan kita. Gitu. Dan juga jangan buru-buru kita share, jangan buru-buru kita teruskan. Ini kadang kita baru dapat informasi langsung share nge-share. Cukup ya, kita kalau emang sekiranya itu informasi hoax atau informasi tidak benar, cukup menjadi konsumsi kita. Jangan sampai menjadi konsumsi orang lain. Cukup sebatas kita saja. Kita putuskan informasi hoax-nya itu sampai di kita saja, agar orang lain tidak mendapatkan informasi hoax tersebut. Terus yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Nah, ketika kita juga mau menyampaikan informasi melalui akun kita, akun media sosial kita, ya kita memposting atau kita membuat konten, maka hindari informasi atau konten kita itu yang rekayasa atau memanipulasi. Nah, kita sampaikan informasi kita, informasi yang jelas, informasi yang benar, informasi yang sesuai dengan data, sesuai dengan referensi. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Nah, upayakan ketika kita membuat postingan, membuat konten, upayakan ya itu narasi-narasinya mengajak kepada kebaikan. Postingan-postingan atau konten-konten yang kita buat itu adalah upaya mengajak kebaikan kepada orang lain. Ya, dan juga untuk mengingatkan diri kita senantiasa kita untuk melakukan terus-menerus kebaikan gitu. Jadi itu adalah salah satu dakwah. Jadi kata Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, ajaklah ya di jalan Allah, ya, di jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijak, dengan kebaikan. Nah, maka kita ajak ya teman-teman kita melalui akun media sosial kita dengan konten-konten, dengan postingan-postingan yang senantiasa kebaikan-kebaikan, agar mereka bisa mengikuti ya dakwah kita, mengikuti ajakan kita sesuai dengan syariat. Ya. Mungkin dengan postingan, dengan player-player, dengan kata mutiara yang kita lakukan itu bisa menggugah hati orang yang mungkin masih keras menjadi lembut. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Ya. Ketika kita dapat informasi dari orang lain, ya, kita membaca postingan orang lain, kita melihat konten orang lain, maka ketika kita ingin mengomentari, maka komentar kita sebaiknya dengan cara yang baik, dengan narasi yang baik, dengan narasi yang santun, yang tidak melukai orang lain, tidak menimbulkan pro kontra, tidak menimbulkan caci maki dan sebagainya. Terusnya yang ketujuh, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Nah, itu yang tadi Bapak katakan, atau yang saya sampaikan, bahwa menggunakan media sosial, hindari bahasa-bahasa yang menyinggung, yang menyakiti, yang menghina, yang mencaci, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat kita, dilarang oleh ajaran agama kita, dilarang ya oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, beliau menghindari dari kata
perkataan yang menyinggung, perkataan yang menyakiti, perkataan yang menghina. Bahkan beliau ketika dihina saja, dicaci, diludahi dan sebagainya. Ya kita tahu di mana Rasulullah di saat dilempari, dicaci, diludahi, Rasulullah tidak membalasnya. Rasulullah hanya mendoakannya. Bahkan satu ketika orang yang mencaci, yang menyakiti, yang menghina, meludahi, sakit, Rasulullah lah orang yang pertama yang menjenguknya, Rasulullah lah orang yang pertama yang mendoakannya. Itulah yang harus kita contoh, itulah yang harus kita tauladani. Ya, karakter dan sikap perilaku adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi role model kita, uswatun hasanah kita. Yang kedelapan bersikap bijak. Nah, bersikap bijak inilah ya kita ketika mendapatkan sesuatu informasi atau perkataan atau hal yang lain kita bersikap bijak. Jangan terbawa emosi, jangan kita malah terpancing ya. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang beragama Islam dan beradab ya dan diatur dalam syariat. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap yang bijaksana ya. Nah, dampak positif media sosial. Dampak positif media sosial ini ya, yang pertama memudahkan berkomunikasi. Yang kedua memudahkan dalam mencari informasi. Yang ketiga sarana untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat sarana hiburan dan kelima sarana pembelajaran. Nah, jadi tidak selamanya media sosial itu memiliki dampak-dampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya. Nah, dampak positif yang harus kita manfaatkan dari peluang positif media sosial ini, yang pertama kita harus ya jadikan media sosial ini adalah yang memberikan kemudahan untuk kita berkomunikasi. Ya, dengan adanya media sosial, komunikasi kita itu lebih mudah. Komunikasi kita itu lebih lancar, komunikasi kita itu lebih interaktif. Komunikasi kita itu lebih difasilitasi dengan mudah dan gampang ya. Kemudian memudahkan dalam mencari informasi. Ketika kita mau mencari informasi, nah, maka media sosial ini bisa memunculkan, bisa menampilkan apa yang kita cari. Informasi yang sekiranya kita belum tahu menjadi tahu. Kemudian sarana untuk mengembangkan bisnis. Nah, media sosial ketika kita pengen bisnis nih, pengen beriklan, bisa kita jadikan media sosial ini iklan ya, untuk memudahkan bisnis kita ya, bisa mengembangkan bisnis kita ya, kita buat player, kita buat iklan-iklan sehingga teman kita orang lain bisa ya mudah menghubungi kita dalam memesan dan sebagainya. Kemudian sarana hiburan. Nah, di media sosial juga ada hal yang memberikan kita menghilangkan sebuah stres, menghilangkan sebuah boring ya, depresi, yaitu ada hiburan. Kita bisa lihat-lihat tuh video-video postingan, video-video short ya, video-video pendek ya, atau juga konten-konten yang eh, memberikan kita tertawa, memberikan kita kebahagiaan, keceriaan yang tadinya boring jadi senang, gembira, tertawa. Nah, itu juga ada media sosial yang positifnya dalam sarana hiburan. Yang terakhir, sarana pembelajaran. Nah, juga di media sosial menjadi sarana pembelajaran ketika kita mau memberikan pembelajaran, kita buat satu konten, kita membuat video, kita membuat eh, apa namanya player-player atau membuat hal yang lain
kita bisa tampilkan di media sosial sebagai sarana pembelajaran. Ini kan sangat memudahkan. Ini ada sebuah positif yang harus kita manfaatkan, yang harus kita jadikan momentum media sosial itu sebagai ya hal-hal yang positif. Nah, sekarang dampak negatif media sosial. Kalau tadi kita dampak positifnya, sekarang sisi dampak negatif media sosial. Tentunya dampak negatif dalam media sosial ini perlu kita hindari, perlu kita jauhkan, jangan pernah kita gunakan, jangan pernah kita lakukan. Ya. Nah, dampak negatif media sosial yang pertama itu mengganggu kesehatan mental. Ini kalau kita sering melakukan atau sering melihat atau sering kita menggunakan media sosial kita tanpa ada hentinya, tanpa ada batas waktunya, ini akan mengganggu kesehatan mental kita. Ya, maka hindari, ya. Jangan sampai ini malah merusak kesehatan mental kita dengan adanya media sosial. Jangan sampai malah berdampak negatif pada kita, yaitu buat kesehatan mental kita. Yang kedua, membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Terkadang juga karena kita sering berhadapan dengan eh, apa laptop atau dengan komputer, dengan handphone, itu menjadi sebuah kecanduan, ya. Jadi ketagihan dengan internet, handphone kalau udah nggak ada paketannya terasa kayak gimana gitu. Saking kecanduannya. Ya. Jadi nggak mau menerima hal itu. Ya. Yang berikutnya, penyebaran informasi palsu. Nah, ini dampak negatifnya kita sering menemukan dan sering mendapatkan informasi-informasi palsu atau informasi hoax yang tidak bertanggung jawab, yang tidak jelas kebenarannya. Nah, ini dampak daripada dampak negatif daripada media sosial. Kemudian juga ada cyberbullying. Ini biasanya juga sering, ya, di media sosial ini ada saling caci maki, saling membuli, saling menghina. Ini juga bagian daripada dampak negatif media sosial yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Dan yang terakhir, pornografi. Nah, dengan mudahnya media sosial, banyak itu orang yang tidak bertanggung jawab memasukkan informasi pornografi, baik itu dimulai daripada narasi ataupun link-link yang disebarkan untuk, ya, dapat dapat dilihat, dapat diselancar, dapat, ya, ya, ditonton. Nah, ini adalah bagian daripada dampak negatif media sosial yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan, baik, ya, diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, jangan sampai adanya media sosial menjadi dampak negatif dan kita malah dirusak oleh media sosial. Yang seharusnya kita harus mengambil dampak positifnya, ya. Positif dari media sosial yang harus kita dapatkan. Ya, yang negatif harus kita hindari, harus kita jauhkan. Selanjutnya, adab menggunakan media sosial. Ya. Adab menggunakan media sosial tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai syariat Islam. Jadi yang harus kita lakukan juga, ya, itu tidak menyaksikan atau menonton
atau menyebar konten-konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Menyaksikan pornografi jangan, yang kemudian menyebar konten-konten bohong jangan, karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Terus menggunakan media sosial dengan sewajarnya, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Ya, tentunya bermedia sosial kita dapat menggunakan dengan sewajarnya. Kita manfaatkan fitur-fitur atau hal-hal yang terdapat di media sosial dengan positif. Jangan sampai membuat rekayasa, jangan sampai menjadikan manipulasi, ya, menipu orang lain dengan fitur-fitur yang ada di dalam media sosial. Kemudian menyebarkan pesan dan informasi benar juga bermanfaat. Ya, kita kalau bisa menyebarkan pesan dan informasi yang benar dan juga yang bermanfaat baik buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Kayak misalnya bagaimana cara membuat video, bagaimana cara membuat kue, bagaimana cara eh, apa praktek sholat yang baik, yang benar, terus juga bagaimana cara banyak hal yang bisa memberikan manfaat orang lain. Kemudian berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Nah, ketika kita mau menyampaikan pesan, konten, ataupun menyampaikan postingan, narasi-narasi, maka sampaikanlah pesan-pesan yang baik. Hati-hati karena menurut kita benar belum tentu orang lain menganggap itu benar, ya. Maka eh, berhati-hati itu lebih baik. Kemudian tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Jangan pernah kita di media sosial memposting, memberikan informasi tentang aib orang lain atau keburukan orang lain, keburukan teman kita dan sebagainya kita tulis, kita ini jangan. Itu namanya kita membuka aib orang lain, menyebarkan aib atau keburukan orang lain, sama saja kita juga sedang membuka aib dan keburukan kita sendiri. Nah, selanjutnya akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial. Ini ada konsekuensi. Sebab kalau kita tidak menerapkan adab menggunakan media sosial, yang pertama penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak, ya. Jadi penggunaan media sosial yang senantiasa berlebihan dan tidak bijak ini, ya, eh, dapat merusak, ya, dapat merusak kehidupan, tatanan kehidupan kita. Kemudian terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Kalau kita tidak menerapkan adab menggunakan media sosial, ketika kita tidak bisa menerapkan itu, maka akan terjadi cyberbullying alias caci maki, hinaan yang menyebabkan gangguan psikis orang lain, sehingga orang lain bisa down, orang lain uh, bisa jadi depresi dan sebagainya. Kemudian tersebarnya informasi yang bersifat privasi, mengganggu kegiatan belajar. Dan ini juga kalau kita tidak menerapkan adab menggunakan media sosial, itu akan terjadi kebocoran informasi, ya, kebocoran yang bersifat privasi kita, sehingga mengganggu kegiatan belajar kita. Dan selanjutnya masuk ke ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma. Nah, ketika kita mengunggah, memposting, membuat konten yang tidak sesuai dengan aturan-aturan, tidak sesuai dengan norma-norma atau melanggar norma, maka akan menjadi kerugian diri kita, masuk ke dalam ranah hukum. Bisa jadi kita dipenjara, bisa jadi kita, ya, kena hukuman sesuai dengan undang-undang ITE. Ya. Selanjutnya segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Nah, ketika kita melakukan postingan, melakukan konten, melakukan komentar-komentar yang jelek, komentar-komentar yang buruk, itu menjadi jejak digital kita. Ketika kita kelak
5 tahun atau 2 tahun bahkan 10 tahun ke depan kita menjadi sebuah pejabat itu kan dikorek itu jejak digital kita. Ya, kita saat ini saat ini kita menyaksikan ya berapa pejabat kita yang ketika sebelum-sebelumnya jejak digitalnya sangat keras, jejak digitalnya sangat mencaci dan memaki, kemudian dia jadi pejabat itu habis-habisan tuh dikala apa namanya pesta demokrasi itu, wah, jejak digitalnya diungkit-ungkit. Nah itu jangan sampai seperti itu. Maka jejak digital itu akan terus digali-gali ya. Jangan sampai kita melakukan narasi konten kita, postingan-postingan kita yang jelek atau yang buruk. Yang kemudian mengurangi makna silaturahmi ya. Mengurangi makna silaturahmi ini sehingga ketika kita bermedia sosial itu tentunya ya mengurangi makna silaturahimnya karena kita tidak secara langsung, kita tidak komunikasi, kita tidak bersalaman dan sebagainya. Ya makna silaturahimnya agak kurang. Ya walaupun memang kita interaktif gitu ya melalui media ini. Nah dengan silaturahimnya maknanya agak sedikit kurang. Kemudian hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Nah, hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial, tentu segala sesuatu ada hikmah di balik dampak positif dan juga dampak negatif dalam eee, penerapan eee, dalam menggunakan media sosial, maka ada hikmah. Hikmah yang pertama mendapat pahala dengan mengunggah konten-konten positif. Nah, semakin kita mengunggah konten-konten yang positif, maka kita akan mendapatkan nilai pahala, mendapatkan nilai ibadah, ya, dan menjadi amal soleh. Kemudian mendapat respek dari orang lain karena menyebar konten positif, ya. Jadi konten positif kita terus diteruskan, terus disebarkan. Semakin banyak menyebarkan maka itu menjadi jariah kita. Ya, itulah akhirnya menjadi respek orang lain dari konten kita disebarkan dan menambah relasi ya yang tadinya pertemanan kita sedikit menjadi banyak dan juga menjadi menambah relasi dari satu ke satu dan seterusnya. Yang selanjutnya terhindar dari informasi tidak benar. Ya, dengan hikmah ini maka kita terhindar dari informasi yang hoax, informasi yang tidak benar, informasi yang bohong. Ya. Terus terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Nah, dengan media sosial kita dapat banyak pertemanan yang positif dan juga tentunya yang harmonis ya. Ini adalah satu hal yang kita harapkan dan satu hal yang kita inginkan. Itulah hikmah dari ketika kita mampu menerapkan adab menggunakan media sosial. Ya. Selanjutnya penerapan adab menggunakan media sosial. Ketika kita menerapkan adab menggunakan media sosial, nah adab-adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain, serta berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten bermanfaat. Jadi kalau kita mau menerapkan adab menggunakan media sosial, maka kita lakukan adab-adab bagaimana kita menggunakan media sosial yang baik. Kita ketika kita menulis pesan, ketika kita komentar ya, maka komentarlah dengan yang bijak, yang baik, yang santun ya. Jadi kan media sosial ini itu media sosial sebagai platform ya positif untuk mengembangkan diri kita dan menyebarkan konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Nah,
Selanjutnya, setelah kita selesai membahas tentang pengertian ada, pengertian media sosial, dari nakli, kemudian dampak positif, negatif, bagaimana ketika kita tidak menerapkan adab menggunakan media sosial, bagaimana ketika kita menggunakan atau menerapkan, dan juga hikmahnya. Nah, tentunya dari semua hal itu ya perlu kita refleksi, ya. Perlu adanya kalian bisa melakukan eh, pemahaman dari materi-materi yang tadi telah disampaikan. Nah, maka oleh karena itu kalian harus tahu bagaimana refleksi adab menggunakan media sosial. Ini Bapak berikan ya untuk kalian kerjakan, untuk kalian selesaikan. Di sini refleksi yang Bapak sampaikan, ya setelah mempelajari materi tentang adab bermedia sosial, ya manfaat apa saja yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian dapat tuliskan 3 manfaatnya di bawah ini. Nah, silakan kalian kerjakan, ya, kalian selesaikan, kemudian nanti kalian kumpulkan, ya melalui eh, Google Classroom Bapak atau melalui email Bapak, ya. Nanti Bapak akan cek dan akan Bapak nilai dan akan Bapak sampaikan kepada kalian hasil-hasilnya, ya. Eh, itu ya tentunya semoga dapat dikerjakan dengan baik dan juga terima kasih. Semoga bermanfaat tentunya, ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya tentunya. Karena kesalahan datangnya dari setan, dari diri Bapak sendiri, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, al-haqqu min rabbikum. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.